Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa masih di channel Pertanian Terpadu. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai peternakan ayam, yaitu mengenai persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita beternak ayam atau memelihara ayam untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang. Nah, untuk rekan semua yang masih pemula, yang masih mau belajar, baru mau belajar untuk beternak, punya niat untuk cari untung, untuk cari uang dari memelihara ternak ayam. Sebelum memulai ternak ayam, sebaiknya ada hal-hal penting yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Di sini saya merangkum ada sekitar 6 hal pokok yang harus dipersiapkan secara signifikan, secara baik, agar ternak yang nantinya dijalankan bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dan tentunya tidak gagal atau tidak bangkrut di tengah jalan. Nah, apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan? Kita akan membahasnya secara lebih rinci pada video kita kali ini. Namun sebelum itu, saya kembali mengingatkan untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel saya supaya mendapatkan informasi menarik seputar dunia pertanian terintegrasi yang berhubungan dengan peternakan, perikanan, dan juga pertanian. Oke, langsung kita bahas saja. Kalau kita mau ternak ayam kampung misalnya, atau ayam kampung asli, persiapan apa sajakah yang harus kita lakukan? Di sini saya merangkum ada 6 hal penting yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pemilihan teknik pemeliharaan. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai ternak ayam kampung, mengenai ternak ayam, kita harus menentukan terlebih dahulu teknik pemeliharaannya mau seperti apa. Nah, di sini yang saya maksud teknik pemeliharaan ini, misalnya sebut saja ada teknik pemeliharaan secara intensif, kemudian ada yang semi intensif, kemudian ada yang teknik pemeliharaan secara tradisional atau umbaran. Jadi ayam diumbar begitu saja di lahan yang luas. Nah, itu untuk pertama sekali kita harus menentukan terlebih dahulu teknik yang akan kita pakai itu yang mana di antara 3 tersebut, karena pemilihan teknik ini juga akan berkaitan dengan hal-hal lain yang ada pada peternakan. Misalnya berkaitan nantinya akan berkaitan dengan kandang, akan berkaitan dengan pakan dan seterusnya. Sebagai gambaran, kalau untuk ayam kampung asli itu saya sebenarnya yang paling ideal, yang paling bagus menurut saya adalah kombinasi antara intensif dan tradisional. Jadi bisa dikatakan semi intensif. Itu untuk saya pribadi lebih memilih seperti itu. Jadi kalau untuk saya jelaskan sedikit ya, kalau intensif itu kita seperti beternak seperti peternakan modern, semuanya presisi, menggunakan mesin segala macam, perhitungannya akurat. Kemudian kalau yang semi intensif ini kita jadi perpaduan antara yang tradisional dengan teknik yang modern. Jadi kita mengadopsi teknik modern tetapi masih disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Sebut saja kalau ini saya lebih mendefinisikannya misalnya dipelihara di kandang dengan tetap diadakan sistem umbaran atau separuh, ada kalanya diumbar, ada kalanya di kandang. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang teknik umbaran itu jadi seperti teknik pemeliharaan ayam yang banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama di kampung-kampung, di desa-desa. Jadi ayam dipelihara, dibiarkan begitu saja berkeliaran di halaman, di kebun dan lain sebagainya. Nah, itu teknik umbaran secara tradisional. Kita tentukan dulu mana yang akan kita pakai.
Setelah itu baru kita bisa mempersiapkan hal-hal lain yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah persiapan indukan. Nah, untuk masalah indukan ini tentu saja kita harus menyiapkan indukan yang berkualitas. Indukan yang berkualitas itu kita ukur bisa dari dua hal. Pertama dari jumlah telur yang bisa dihasilkan, kemudian kualitas telurnya. Jadi kuantitas dan kualitasnya dari hasil telurnya. Untuk pejantannya, untuk paceknya tentu yang badannya bagus, besar, kemudian tidak cacat sama sekali. Itu juga untuk indukannya juga seperti itu. Jadi kita pilih indukan yang benar-benar dari fisiknya sempurna, kemudian dari sifat nanti bisa kita pelajari lebih jauh. Itu untuk pemilihan indukan. Untuk indukan, masalah indukan ini mau start dari berapa itu nanti akan kita sesuaikan dengan skala yang akan kita bangun. Sebagai contoh, kita mau pelihara ayam skala rumahan saja, skala kecil misalnya, kita bisa mulai dari 2 ekor ayam, 1 jantan 1 betina, atau kita bisa mulai misalnya 1 ekor jantan itu untuk 2 ekor indukan betina. Nah, itu bisa kita mulai dari situ. Ini kita juga harus tentukan di awal, kita tentukan dulu mau berapa ekor untuk indukannya. Nanti yang lain-lain juga akan mengikuti pemilihan jumlah indukan ini. Yang jelas yang perlu ditekankan untuk masalah indukan ini, kalau kita baru mulai, istilahnya baru mencoba, tidak usah banyak-banyak terlebih dahulu. Karena satu indukan pun kalau tahu tekniknya itu bisa cepat pertambahannya, tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau banyak pun kalau tidak tahu tekniknya juga nanti akan pusing di jalan dan biasanya banyak kendala yang harus dihadapi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, setelah persiapan indukan yang berkualitas, kita juga harus menyiapkan kandang. Nah, kandang ini juga akan disesuaikan dengan teknik tadi, teknik pemeliharaannya. Kalau kita akan memelihara ayam dengan teknik yang semi intensif, misalnya menggunakan kandang box, jadi kita harus persiapkan kandang box itu yang kira-kira nantinya sesuai dengan kapasitas yang akan kita pelihara, 100 misalnya, atau 50 atau 20 atau 10. Itu harus kita siapkan dulu kandang-kandang yang nantinya kita butuhkan. Nah, kandangnya juga ini juga harus diingat juga bahwa kandang ini kita butuh tidak cuma satu jenis, karena kita juga membutuhkan kandang untuk DUC misalnya, untuk masa brooding dan seterusnya. Pokoknya kandang kita sesuaikan dengan teknik pemeliharaan yang akan kita lakukan. Jadi perhitungan awalnya seperti itu, jadi jangan gegabah, ditentukan terlebih dahulu seperti apanya, tekniknya seperti apa. Kemudian kandang yang akan kita butuhkan nanti juga harus dicak, kira-kira berapa kandang, luasnya seperti apa, tingginya berapa, lebarnya berapa, itu harus detail kita rancang terlebih dahulu. Kemudian berikutnya setelah kandang, yang tak kalah penting juga untuk disiapkan terlebih dahulu adalah mengenai pakan. Jadi jangan berpikir bahwa kita beli ayamnya dulu, kita beli bibitnya dulu, kemudian kita siapkan pakannya nanti sambil jalan. Itu nanti kalau semua sambil jalan nanti kita akan repot, karena siapa tahu nanti di kedepannya ternak kita akan bagus, banyak, jadi kebutuhan pakannya juga harus banyak. Nah, itu harus dipertimbangkan benar dengan baik. Jangan sampai nanti kewalahan pada pertengahan perjalanan. Nah, seperti itu. Ada baiknya selain menyiapkan pakan-pakan yang sudah biasa digunakan, misalnya jagung, dedak, dan lain sebagainya, kita juga bisa menyiapkan untuk menanam jenis bahan-bahan pakan tambahan, pakan-pakan gratis yang bisa kita siapkan sendiri di pekarangan rumah atau di sekitaran rumah. Itu untuk mendukung kelancaran nanti aktivitas pemeliharaan yang kita lakukan. Dengan demikian nanti di jalan kita tidak akan
kekurangan pakan, tidak perlu modalnya juga bisa dihitung, tidak perlu ini. Jadi pakannya juga nanti tidak telat seperti itu. Nah, untuk masalah pakan ini kita bisa menambahkan pakan gratis. Tadi bisa kita tanam di sekitaran rumah, sekitaran kandang. Untuk masalah pakan gratis ini silakan simak video saya sebelumnya, sudah saya bahas lebih rinci mengenai pakan gratis ya. Kemudian berikutnya yaitu setelah pakan, jangan lupa juga bahwa kita juga harus menyiapkan rempah jamu. Nah, kita mau beternak tetapi kenapa kita harus menyiapkan rempah jamu? Rempah jamu ini kita akan gunakan sebagai senjata untuk pencegahan bibit penyakit yang mungkin bisa hinggap pada peternakan yang akan kita kelola. Nah, rempah jamu ini nantinya bisa termasuk untuk nafsu makan, untuk daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Ini kita siapkan. Yang paling umum misalnya, ya pokoknya rempah jamu. Rekan semua bisa browsing lah rempah jamu apa saja yang berikut manfaatnya nanti yang bisa kita siapkan di peternakan yang akan kita buat nanti. Nah itu. Kemudian selain rempah jamu yang terakhir yaitu sebaiknya kita juga membekali diri kita dengan teknik-teknik pemeliharaan perawatan ayam sebelum kita memulai ternak. Nah ini diharapkan nantinya setelah kita mulai beternak kita bisa memelihara ayam-ayam kita dengan disiplin, dengan teliti, dan tentunya penuh kasih sayang. Dengan begitu apapun yang terjadi pada ternak kita akan peka dan kita akan tahu dan kita bisa mencegah hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi pada ternak yang kita miliki. Nah, secara garis besar poin-poin itu tadi perlu benar-benar kita siapkan dengan baik agar harapannya nanti peternakan yang kita jalankan itu bisa sukses, untung, dan tidak bangkrut di tengah jalan ya. Kemudian ada lagi tambahan satu lagi, kalau masalah biaya misalnya modal, baik itu modal untuk pakan, kandang, dan lain sebagainya itu bisa kita hitung secara terpisah ya. Yang jelas itu juga harus dihitung, kebutuhan-kebutuhan seperti itu harus dihitung. Tetapi jangan lupa juga kalau kita ingin mulai ternak dengan skala kecil dan ternak mandiri, artinya kita produksi DOC sendiri, kita besarkan sendiri, dan kita jual sendiri, maka saya menyarankan untuk rekan semua bisa mulai saja dengan indukan yang terbatas sedikit saja, tetapi dibekali atau ditambah dengan mesin tetas. Nah, saya sangat menyarankan seperti ini. Sebagai contoh misalnya kita pakai 2 indukan betina dengan 1 jantan. Kemudian untuk memperbanyaknya, untuk mempercepat pertambahan populasi ayam kita bisa memanfaatkan bantuan mesin tetas yang dioperasikan untuk mempercepat pertumbuhan jumlah ayam yang kita pelihara. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa menggunakan teknik, jadi setelah ayam bertelur kemudian mulai mengeram itu nanti kita bisa tetaskan dengan mesin tetas. Dengan begitu nanti induk akan segera menetas lagi, akan lebih cepat daripada kita biarkan secara tradisional. Dengan seperti itu kita punya indukan sedikit tetapi hasilnya anakannya DOC-nya tetap lebih banyak, tidak sedikit. Nah seperti itu. Itu untuk tambahan untuk persiapan yang bisa kita lakukan oleh rekan-rekan semua kalau mau mulai belajar ternak ayam, khususnya ayam kampung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi tentunya, bisa menjadi gambaran awal atau dasar pemikiran untuk rekan-rekan semua yang memang sudah mantap untuk mencoba ternak ayam, khususnya ayam kampung asli. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini.
Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan kurang baik. Ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.